Hai, kembali lagi dengan saya Dominikus Adrian Suharmadi, NIM 145214, kelas E dari jurusan Film dan Animasi. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan secara singkat 3 perilaku proaktif saya dan juga 3 perilaku reaktif saya yang sering saya lakukan hampir setiap harinya. Perilaku proaktif saya yang pertama adalah mengambil inisiatif. Saya akan mengambil inisiatif dengan cepat ketika saya melihat suatu hal yang sedang meminta pertolongan. Contohnya, saya melihat teman saya membawa barang yang cukup berat dan mungkin terjatuh. Saya berinisiatif untuk membantu dan mengambilnya, dan saya akan membawakan sebagian barang dia agar dia tidak terlalu keberatan. Selain menambah relasi juga, ini juga merupakan kewajiban yang bisa dilakukan dan wajib dilakukan oleh setiap manusia untuk membantu manusia lain yang sedang meminta pertolongan. Perilaku proaktif saya yang kedua adalah berkomunikasi secara efektif. Dalam konteks yang serius, saya sering berkomunikasi dengan efektif tanpa harus bertele-tele dengan siapapun. Karena menurut saya bertele-tele itu sangat membuang waktu bagi saya yang seharusnya bisa kita lakukan dengan cepat karena kita bertele-tele di luar, kita membicarakan di luar topik sehingga waktu akan terbuang sangat banyak dan bisa saja tugas yang akan kita lakukan itu tidak akan selesai. Berbeda dengan artiannya kalau kita ingin bercanda ataupun lucu-lucuan dengan teman kita, mungkin saja kita bisa berkomunikasi dengan panjang ataupun bertele-tele agar topik yang kita bahas itu dapat menarik dengan baik. Perilaku proaktif saya yang ketiga yang terakhir yaitu terus berjuang dan tanpa menyerah. Saya tidak suka dengan kegagalan. Saya akan terus berjuang dengan sesuatu yang ingin saya tuju agar sesuatu yang saya ingin tuju ini dapat saya raih dan mencapai kesuksesan. Dari situlah saya terus berjuang dan tanpa menyerah. Walaupun banyak rintangan yang saya hadapi, tetapi saya terus berjuang dan mendapatkan apa yang saya mau dengan baik. Dari 3 perilaku proaktif dalam diri saya tentunya memberikan dampak bagi hidup saya. Saya lebih dikenal dengan lingkungan sekitar saya karena dari sifat inisiatif saya yang bisa membantu orang lain ataupun memberikan dampak baik bagi orang lain. Selain itu juga saya juga mudah dipahami oleh orang lain karena berkomunikasi saya yang efektif, tidak bertele-tele, sehingga orang dapat mencernai dengan baik apa yang saya mau dan juga saya dapat memahami apa yang mereka mau dalam suatu kebutuhan. Dan juga saya senang dan juga gembira dari kesuksesan yang saya dapat karena saya terus berjuang tanpa harus pusing dan stres karena adanya kegagalan, sehingga saya mendapatkan kesuksesan dan juga hal-hal yang baik dari semua perjuangan yang saya lakukan dalam setiap harinya. Selanjutnya 3 perilaku reaktif yang saya punya dan harus saya perbaiki. Yang pertama, sering menyerang orang lain. Saya setiap harinya bertemu orang lain, saya sering menyerang orang lain karena menurut saya orang tersebut itu lebih unggul daripada saya dan saya merasa rendah di bawah dia. Sehingga saya mencari celah untuk menyerang orang tersebut agar mengambil hati orang lain untuk berpihak kepada saya dan saya menjadi unggul daripada dia. Dan yang kedua adalah menutupi kelemahan saya dan mencari kelemahan orang lain. Jika saya tidak suka dengan orang lain, saya akan mencari kelemahan orang lain itu dengan banyak macam hal sehingga saya bisa mencari kelemahan orang tersebut dan memanfaatkan kelemahan orang tersebut untuk mengambil hati orang lain, untuk sama-sama melemahkan orang itu dan menjelek-jelekan orang itu, sehingga orang itu merasa down dan emosional kepada saya, dan saya disitulah saya merasa senang karena perolehan dari kelemahan orang tersebut bisa saya dapatkan dengan baik. Dan perilaku reaktif saya yang ketiga yaitu emosional. Sampai sekarang saya masih sering emosional, apalagi saya diomongin oleh orang lain di belakang dan juga diperlakukan tidak baik oleh orang lain.
saya akan marah besar dan saya akan berperilaku arogan kepada orang tersebut. Dan itu juga sangat berdampak pada lingkungan sekitar saya dalam internal ataupun eksternal. Disitulah saya merasa hati saya tidak kondusif dan saya akan melakukan hal apapun yang membuat saya senang dan juga merasa tenang. Entah itu arogan ataupun mengatakan secara verbal yang membuat orang lain yang mendengarnya mungkin tersinggung. Dan tentu saja dari perilaku reaktif saya itu sangat berdampak bagi diri saya. Yang pertama, saya akan kehilangan reputasi dalam diri saya akan mencemarkan nama baik saya sehingga saya kemungkinan tidak mempunyai teman dan dijauhi oleh orang lain karena perilaku saya yang seperti itu. Dan juga karena saya sering menutupi kelemahan saya menjadi sulit berkembang dan orang lain pun tidak tahu bahwa dalam diri saya itu mampu berkembang atau tidak karena saya sering menutupi kelemahan saya. Dan yang ketiga, bersikap emosional sangat berdampak bagi diri saya, apalagi dalam mengambil keputusan. Karena emosional tersebut sering sekali saya salah mengambil keputusan sehingga itu sangat berdampak sekali dalam kehidupan saya, dalam perjalanan hidup saya, sehingga saya sering mengalami stres karena keputusan saya yang ambil itu salah dan tentu saja itu sangat mempengaruhi dari masa depan saya akan nantinya. Dan itu saya berharap saya ingin memperbaiki dari perilaku reaktif saya itu dengan secepatnya agar saya bisa menentukan perkembangan hidup saya dan memperbaiki reputasi dalam diri saya menjadi lebih baik dan menjadi orang-orang baik yang dapat membantu dan juga memberikan solusi yang baik tentunya. Ya, cukup sekian mungkin yang bisa saya jelaskan dari 3 perilaku proaktif dan juga 3 perilaku reaktif dalam diri saya. Semoga perilaku proaktif itu bisa terus saya jalankan dan terus berkembang. Dan semoga juga 3 perilaku reaktif saya dapat terperbaiki dan digantikan sikap-sikap perilaku proaktif yang bisa saya tambahkan dan menjadikan diri saya menjadi lebih baik dan juga teladan tentunya. Saya Dominikus Adrian, terima kasih.